dong, kurang minumannya. Rizky 3 aja langsung. 3 botol nih. Cukup 3 aja. Lebih dari cukup sih itu. Oke, gue pesenin ya. Pesenin, mana mas? Mas, tambah 3 botol lagi ya mas. Cheers dulu kita. Hai, gue Jenny, anak pertama dari keluarga Hartono. Sebagai anak muda, gue menghabiskan hari-hari gue dengan kegiatan anak kota pada normalnya. Ya biasalah. Clubbing, shopping, minum-minum, hangout bareng bestie gue. Totally, I love my life. Tampil gue akhir-akhir ini kalah judi dan utang gue makin banyak. Lo tenang aja, gue ada backingan. Yap, siapa lagi kalau bukan papi gue? Lo pada nggak salah dengar kok. Papi gue adalah seorang pengusaha sukses yang punya segudang emas. Jadi tinggal minta duit aja ke dia. Jenny, kamu masih dari mana? Kenapa baru pulang? Ini udah jam berapa? Kamu gak jaga kesehatanmu apa? Apaan sih, Mi? Gue sosok ikut campur deh, Mi. Gue capek, Mi. Jenny! Pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi sayang anak-anakku. Pagi. Ya ampun, sarapannya enak banget. Kenapa nak? Akhir-akhir ini papi lihat kamu pulang malam terus. Ya ampun, Pi. Aku kan pulang malam juga gara-gara jalannya itu macet banget. Aku tuh awalnya tuh pulangnya itu cepet, tapi gara-gara jalannya macet. Halah, banyakan alasan deh lo kak. Gak usah ikut campur deh lo. Oh iya, Pi. Aku mau minta duit lagi dong. Ya ampun, padahal baru 2 hari lalu kamu minta. Masa minta lagi? Kamu kok sekarang boros banget? Sejak kapan papi ngajarin anaknya jadi boros banget gini? Pi, aku kan minta duit juga buat kuliah. Papi kan tahu sendiri kalau kuliah tuh butuh banyak duit. Sudah yang jangan percaya. Gak usah percaya sama Jenny. Pasti duitnya itu akan dihamburkan untuk foya-foya. Mendingan kasih aku aja, biar aku bisa shopping gitu loh sayang. Beli perhiasan atau apa gitu. Kamu paham kan tentang aku? Sudah. Kalau kayak gini terus, aku nggak punya pilihan lain. Pilihan lain? Maksud papi apa? Pilihan papi sekarang, harta warisan papi kasih ke Ambar. Hah? Kok si Ambar? Kenapa nggak si Kak Jenny aja? Iya, karena aku anak pertama di keluarga ini. Sudahlah Jen, terima saja. Pasti kan uangnya akan kamu hamburkan lagi. Terserah papi mami aja deh. Itu si Jenny kan? Oh, ngapain dia sendiri di sana? Kita samperin yuk, ayo. Hai Jen. Hai guys.
Duduk. Lo kenapa? Lo nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa, cuma agak capek aja kan tadi malam kita habis party kan. Ya kan capek banget kan? Iya. Lo gak capek? Capek dong jelas. Oh ya, saking serunya nih. Lo masih inget kan kalau lo punya utang sama gue? Lo kapan nih mau bayar utang lo? Soal itu tenang aja lah, gue pasti bayar. Lo tahu kan konsekuensinya kalau lo nggak bayar utang? Meskipun lo sahabat gue nih, kalau tentang uang mah semuanya berubah. Iya, gue tahu. Gue kasih waktu 3 hari kalau lo nggak bayar utang, inget konsekuensinya. Ya udahlah ya. Lu tenang aja, Jenny pasti akan bayar kan, ya kan Jen? Iya, 3 hari kan ya. Ya udah, bye. Kita duluan ya. Bye. Kita duluan ya. Oh my god, 3 hari dapat duit dari mana? Gimana ya gue bisa dapetin duit sebanyak itu buat si Michelle dalam waktu deket lagi? Aduh, sedih banget. Gue punya ide. Selama ini ribuan hari. Masuk. Halo adik. Oh my god. Kayaknya kamu lagi santai banget nih. Ngapain? Biasanya langsung nyelenong aja tuh. Emang gue anaknya tahu tata krama. Alah. Ngapain lo kesini? Pasti ada maunya kan lo? Ya. Jadi gini, gue punya utang di temen gue 500 juta. Hah? Dan dengerin dulu. Ya bener aja lo kak. 500 juta. It's a huge debt, babe. Iya gue tahu, makanya dengerin dulu. Jadi, gue kan utang 500 juta nih di temen gue. Nah, gue ini disuruh bayar ya 3 hari ke depan lah, gue harus bayar 500 juta. Jadi lo mau gali lubang tutup lubang gitu dengan cara pinjam duit ke gue? Bukan. Makanya lu dengerin gue dulu, Klar. Lu jangan nyelat gue dong. Ya habisnya lo bikin heran gue kak. Kayak gini deh. Gue gak bakal minta duit dari lo. Tapi lo kan belum minta duit tuh ke papi. Jatah 1 bulan itu. Nah, lo bisa kali mintain duit buat gue, Klar, please. Ini kak, terus gue harus mencoreng nama baik gue sendiri gitu buat bantuin lo? Klar, lo adik gue satu-satunya yang paling gue bisa andelin. Terus kenapa lo larinya ke gue? Kenapa nggak ke si Amber aja? Yang jelas-jelas dia udah jadi ahli waris papi. Ya, Klar, gue malah sama si Ambar. Emang nggak iri sama si Ambar? Dia bakalan jadi ahli waris kita, padahal kita yang paling tua. Ya gue iri kak, makanya gue tadi waktu di ruang makan gue agak nentang sama papi. Bukan, kita sefrekuensi nih. Nah, daripada kita iri-irian bareng, gue ada ide. Hah? Ya. Apa tuh kak? Jadi gini, gue bakalan habisin si Ambar. Tapi sebelum habisin si Ambar, gue bakalan habisin papi. Hah? Gila lo ya kak? Nggak waras. Emang kenapa? Emang lo mau lihat si Ambar seneng-seneng habisin harta warisan? Tapi kita sengsara. Mau? Ya enggak sih kak. Tapi papi gimana? Lo nggak sadar apa? Selama ini, papi tuh selalu sayang sama siapa? Ambar, bukan sama kita. Ya juga sih kak. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, gue nggak mau ikut campur loh ya. Tenang aja, udah. Sayang sama gue. Papi kenapa? Aduh, maaf udah bikin keributan. Tadi papi mau ngambil minum, tangan papi gemeteran, jadi gelasnya pecah. Ya ampun papi, lain kali minta tolong sama kita aja, kan ada kita di rumah. Ya, Mami belum balik ya? belum, nggak tahu tadi katanya mau ketemu sama teman sosialitanya. Ya udah, saya bantu bersihin kaca-kacanya ini dulu ya. Gak usah, Bi. Gak apa-apa, Bi. biar saya aja.
Oh beneran? Ya udah, Bibi tinggal dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, makasih ya, Bi. Tapi apa yang sakit? Enggak apa-apa. Ada yang luka nggak, Bi? Enggak. Kepalanya pusing atau? Yang penting nafas dulu, Bi. Yes, ini saatnya kesempatan gue untuk ngelenyapin si papi. Dasar orang tua sinting. Bisa-bisanya harta warisan dikasih semua ke Ambar. Apa hebatnya si Ambar? Ini, Bi. Sini, jadi bantu minum. Halo, aku pulang. Mi, Bi. Ya non, ada apa? Loh, Mami, Papi, sama kakak mana? Itu ibu sedang keluar. Nah, sedangkan kakakmu Jenny, dia juga masih keluar sama temennya. Dan Ambar, dia masih terus belajar di kamarnya. Dan bapak, dia juga istirahat di kamarnya. Oh, oke deh, Bi. Aku nyamperin Papi dulu deh. Pi? Kayaknya ada yang gak beres deh. Izin masuk ya. Kenapa perasaanku gak enak ya? Pi, Papi kok tidur terus sih? Pi. Yang sabar ya nak. Mungkin ini sudah waktunya papimu dipanggil oleh Tuhan. Papi. Mami, apa yang harus kita lakukan? Aku rindu Papi. Hello, you've reached. Please leave a message. Aduh, barang kayak gini harganya diapain nih bang? Waduh, gimana kalau kita tanya ke orangnya aja langsung, kalau nggak ke bobo saja. Ya ahli waris. Lu hidup begini-gini bener dah. Gimana nih? Kita naiknya mulai dari potong kakinya dulu kemana itu? Boleh, karena kepalanya aja. Tunggu. Orang lihat apa? Si kampret ini udah bisa buka mulutnya. Gak apa-apa, biarin aja. Sayang banget kasih suara anjing seperti kita keluar. Ya udah sih, yang penting Bubo senang. Iya, betul sekali om. Kak Jenny, akhirnya kamu datang tolongin Ambar, tolong. Kasian banget ya. Tuh. Awas kau, mereka jahat. Jahat.
Mbak Jenny yang nyuruh mereka berdua. Iya. Kenapa? Gak terima. Lo kira gue bakalan diem aja lihat lo nikmatin semua warisan keluarga kita? Hah? Untung aja si Papi cepet matinya. Dan lo kalian berdua habisin dia anak ini, terserah mau diapain. Messi, lu bantuin gua tuh. Iya Bu, ancen tangga iku ngono iku ya Bu. senengane urip. Bu ancen. Saiki lho ya Bu. Iki lho krepek singkong iki lho Bu. Sak kresek samene iki 5.000 tok lho Bu. Oh ya, saru banget Bu. Iya Bu. Iya Bu, masa ya semene ku ya? Mek 20.000 Bu, apa ya gak rugi tuku iki? Oh iya Bu, saiki bahan-bahan iku larang Bu. Ya apa iki duit belanjaanku Bu? Bu. Sisan Bu ya apa ngene iki terus ya? Apa ngene iki? Hah? Bu, kenapa Bu? Mambu apa iki? Mambu gak Bu? Iya ya, mambu apa iki ya? Kayak mambune teko kene deh Bu. Iya, barang apa iku? Ya Allah, Gusti Nu Agung. Bu, iku jangan-jangan mayat gak sih Bu? Iya ya. Ya apa Ibu? Saya iku mayat. Ya ampun Bu, saya tak telepon polisi, Cek. Bu, yo. Telepon nih. Ya, halo. Dengan Polsek Asri di sini. Halo Pak, selamat sore Pak. Ya saya dengan Ibu Hadijah Pak di sini. Maaf Pak. Ada perlu apa ya? Saya di sini sedang di perumahan Asri Pak. Saya dan tetangga saya menemukan sebuah barang yang sangat mencurigakan Pak. Maaf Pak. Jadi di sini apakah Bapak bisa mengecek Pak? Karena sepertinya di sini di dalamnya ada sebuah jasad Pak. Tolong segera ke sini ya Pak. Oh, baik Bu. Laporan sudah saya catat. Mohon ditunggu, tim kami akan segera ke sana. Terima kasih. Yesus, ayo Bu, ayo Bu. Bisa tolong bantu saya, sangat berat. Selamat siang, apa benar Anda dengan keluarga Hartono? Ya benar Pak, saya Kartika Hartono. Saya adalah istri dan saya ingin menanyakan apakah benar yang Bapak periksa itu adalah putri kecil saya yang bernama Ambar. Berdasarkan pengecekan jenazah dan pencocokan identitas,
Jenazah yang kami temukan tadi malam adalah Ambar Siska Sugianto, anak dari ibu. Yang benar saja Pak, masa itu putri kecil saya. Dosa apa keluarga saya? Baru seminggu suami saya dipanggil. Sekarang putri kecil saya harus kehilangan mereka berdua dalam bulan ini. Kami sudah bekerja keras semaksimal mungkin dan sesuai prosedur. Dan benar, identitas yang tertera itu adalah benar-benar adalah anak ibu. Apakah Bapak dan Ibu dan rekan-rekan juga tidak bisa memastikan lagi apakah benar itu putri saya? Kami sudah bekerja keras semaksimal mungkin, Bu. Dan identitas yang tertera itu benar-benar adalah anak ibu. Yang sabar ya, Bu. Memang hidup ini berat, tapi kita sudah melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Kita akan mencari siapa pelakunya sampai dapat. Ayo, giliran lu. Waduh, boleh gue ini. Permisi, selamat malam. Kami dari pihak kepolisian ingin melakukan penangkapan untuk Jenny Sugianto dan Clara Sugianto. Kenapa ini Pak? Saya nggak ada apa-apa Pak. Kenapa harus ada surat penangkapan ini? Apakah benar Anda saudari Jenny Sugianto? Bukan Pak, itu kenapa sih? Ini ada yang nyari Kak Jenny nih. Benar Anda saudari Jenny Sugianto? Iya Pak, kenapa ya? Segera ikut kami ke kantor. Kenapa Pak? Pak, tolong. Ini Ikut kami ke kantor, sudah ikut kami ke kantor. Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim, Jumat 3 November 2023. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum memulai acara persidangan, diharapkan seluruhnya yang berada di ruangan ini menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk tetap tenang dan tertib di saat proses persidangan berlangsung. Maka dari itu, sebelum mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata akhir dalam berdoa. Amin. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-B-B-2023-PN Surabaya tentang pembunuhan berencana yang disebabkan oleh perebutan harta warisan atas nama terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, dan Ronald Vincentino
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan memanggil terdakwa memasuki ruang peradilan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, silakan memanggil terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, dan Ronald Vicentino untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara sekalian pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap, sehat, Yang Mulia. Dan apakah saudara terdakwa sekalian mengetahui mengapa saudara sekalian dipanggil ke persidangan ini? Tahu, Yang Mulia. Baik, untuk yang pertama, saudari Jenny Sugianto. Kami akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang terdapat dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Nama Jenny Sugianto, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Herapelis, Blok AB nomor 3, Surabaya. Pekerjaan mahasiswi NIK 3578 0458 26926. Nomor rek 390 RT2 3 2023. Penahanan 16 September 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik rutan 14 September sejak ditangkap sampai dengan 27 Oktober 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Apakah benar saudari Jenny? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudari sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudari ingkari? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Lalu apakah saudari terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya saat ini sudah didampingi oleh penasihat hukum, yaitu Saudari Kristina Sekali, SHMH. Betul, yang di sana adalah penasihat hukum dari saudari Jenny? Benar, Yang Mulia. Baik, untuk yang kedua, saudari Clara Sugianto. Kami akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang tertuang dalam BAP berita acara pemeriksaan. Nama Clara Sugianto, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Herapelis, Blok AB nomor 3, Surabaya. Pekerjaan mahasiswi NIK 3578 0463 26926. Nomor rek 390 RT2 3 2023. Penahanan 16 September 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik rutan 14 September sejak ditangkap sampai dengan 27 Oktober 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Apakah benar, saudari Clara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudari sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudari ingkari? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari sudah menerima
salinan surat dakwaan dari penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Lalu apakah saudari terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saat ini saya sedang didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Christina Sentauri, SKMH. Betul, yang di sana adalah penasihat hukum dari saudari. Betul, Yang Mulia. Baik, untuk yang ketiga, Saudara Messi Agam, kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Nama, Messi Agam, umur 38 tahun, agama Islam, alamat, Jalan Sememi Jaya, Gang 12, nomor 99, Surabaya. Pekerjaan kuli bangunan, NIK 3578 0452 84672. Nomor rek 390 garing RT2 garing 3 garing 2023. Penahanan 16 September 2023 sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan 14 September sejak ditangkap sampai dengan 27 Oktober 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Apakah benar Saudara Messi? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudari sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudari ingkari? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Lalu apakah saudari terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya saat ini sedang didampingi oleh penasihat hukum saya, Saudari Christina Sentauri, SHMH. Betul, yang di sana adalah penasihat hukum dari saudari. Betul, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dan untuk yang keempat dan terakhir, Saudara Ronald Vincentino. Kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP berita acara pemeriksaan. Nama, Ronald Vincentino, umur 38 tahun, agama Islam, alamat Jalan Sememi Jaya, Gang 12, nomor 99, Surabaya. Pekerjaan kuli bangunan, NIK 3578 0452 84003. Nomor rek 360 garing RT2 garing 3 garing 2023. Penahanan 16 September 2023 sejak ditangkap oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik rutan 14 September sejak ditangkap sampai dengan 27 Oktober 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Apakah benar Saudara Ronald? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudari sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudari ingkari? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Lalu apakah saudari terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Yang Mulia, saya saat ini sedang didampingi oleh penasihat saya, Saudari Christina Sentauri, SHMH. Betul, yang di sana adalah penasihat hukum dari saudari. Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Jika begitu, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa serta surat izin beracara. Baik, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Siap, Yang Mulia.
Saudari penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 666-B-2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, dan Ronald Vicentino. Penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain: 1. Ditahan oleh penyidik Polres Surabaya 14 September sampai dengan 15 September 2023. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan pada tanggal 16 September sampai dengan 27 Oktober 2023. 3. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 28 Oktober sampai dengan 2 November 2023. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, Ronald Vicentino bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam tahun bertempat di Jalan Sememi, Gang 5, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada sewaktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penculikan dan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa anggota keluarga sendiri, yakni Saudara Hartono dan Saudara Ambar, diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk merebut hak warisan dengan cara meracuni Saudara Hartono dan menyewa orang lain untuk membunuh Saudara Ambar. Pelaporan penemuan jasad Saudara Ambar kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Ibu Khadijah dan Ibu Ningsi, dan penyelidikan pihak kepolisian serta pernyataan dari Saudara Ningsi tentang barang bukti yang ditemukan terhadap pembunuhan lain yang dilakukan terdakwa dengan racun. Bahwa dalam penyelidikan semua kasus ini ditemukan barang bukti berupa: 1. Pisau, 2. Tongkat besi, 3. Bubuk racun botulium toksin, 4. Korban pelaku, 5. Handphone korban, 6. Jasad korban, 7. Sampel darah korban. 8. Sidik jari, 9. Bercak darah pelaku, 10. CCTV, 11. Saksi pengakuan, 12. Uang, 13. Baju korban, 14. Pesan teks via WhatsApp. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, CO.55 KUHP, dan 56 KUHP. Dan kedua, subsidiar. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam 339 KUHP, CO.55 KUHP, dan 56 KUHP. Dan ketiga, lebih subsidiar. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, CO.55 KUHP, dan 56 KUHP. Dan keempat, lebih subsidiar lagi. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP. Dan atau kelima, perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP. Surabaya, 3 November 2023. Jaksa Penuntut Umum Nabila Indra Aurelia Putri SH.MH. Cukup, Yang Mulia. Saudara-saudari terdakwa, apakah sekalian sudah mengerti isi dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Saudara-saudari terdakwa, apakah sekalian akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami serahkan kepada penasihat hukum Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum?
Saya tidak mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Kami telah siap dengan alat bukti kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 3 orang saksi di ruangan persidangan ini dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Lalu kepada saudari penuntut umum, kami persilahkan menghadirkan saksi. Baik, yang mulia. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, Ronald Vicentino. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Yang mulia. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain Daripada yang sebenarnya. Saudara dan saudari saksi telah bersumpah, maka saudara dan saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau yang saudara-saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara-saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara-saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. saya mengerti yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya sehat yang mulia. Saya sehat yang mulia. Saya sehat yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Iya yang mulia. Yang mulia. Apakah saudari bisa mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Dapat yang mulia. Bapak yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Iya, hubungan saya sebagai ART yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitia? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya dipanggil ke sini sebagai ahli forensik. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Saya mengenal korban yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Sejak kapan saudari mengenal dan dekat dengan korban? Sejak tahun 2015, sudah terhitung 8 tahun yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi pada malam itu? Jadi pada saat sore itu, saya dan tetangga saya yang bernama Nisi sedang pergi berbelanja ke pasar. Dan saat perjalanan pulang, saya mencium bau busuk dan saya juga merasa mual. Dan di sekitar itu ada sebuah kantong yang mencurigakan dan saya duga
Jadi akhirnya saya menelpon polisi. Apakah saudari Ningsih sebagai asisten rumah tangga tahu jika ada permasalahan dari korban terdakwa? Tahu Yang Mulia, pernah pada suatu hari saya melihat cekcok antara terdakwa dengan Pak Hartono mengenai harta warisan yang akan diberikan kepada korban, yakni Ambar. Dan saya juga melihat desas-desus bahwa saudara Jenny juga terlibat hutang yang cukup besar. Pertanyaan saya cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih hakim anggota. Dari penuntut umum, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk saksi? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak dapat mengetahui bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan. Saya hanya mencium dari arah sungai. Anda tadi mengatakan bahwa sempat terjadi percekcokan di antara keluarga korban dan terdakwa, juga terlibat hutang yang besar. Apakah menurut Anda hal tersebut yang mendorong terdakwa sehingga ia membunuh serta menculik korban? Sebelumnya, saya ragu jika terjadi percekcokan antara terdakwa dan keluarga korban mengenai harta warisan dan juga hutang yang cukup besar bisa membuat mereka nekat melakukan aksi pembunuhan dan juga pencurian. Akan tetapi, saat saya merapikan barang di kamar terdakwa yakni Jenny, saya menemukan barang yang mencurigakan. Dan kejadian itu setelah pemakaman Pak Hartono. Apakah barang yang dimaksud adalah pisau? Tidak, Bu. Barang itu adalah bubuk yang berbau aneh yang akhirnya saya simpan. Apa saudari Ningsih memilih untuk menyimpan bubuk tersebut? Bukankah saudari Ningsih belum mengetahui bubuk apa itu? Apakah saudari Ningsih menaruh kecurigaan pada terdakwa Jenny sejak lama? Saya memang belum mengetahui bubuk apa yang sebenarnya itu, Bu. Akan tetapi, baunya itu sangat menyengat dan itu sama seperti gelas Pak Hartono saat saya membersihkan kamar Pak Hartono pada saat itu. Apakah saudari Ningsih masih menyimpan bubuk tersebut hingga sekarang? Iya, Bu. Saya menyimpan dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Baik, pertanyaan cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Selanjutnya, penasihat hukum, apakah ada ingin mengajukan pertanyaan untuk saudari saksi? Ada Yang Mulia. Mengapa saat itu Anda langsung menebak bahwa isi dalam kantong itu adalah jenazah? Karena saya sering melihat film pembunuhan, jadi saya mengira bahwa di dalam kantong itu adalah jenazah. Adakah hal yang mencurigakan yang Anda rasakan beberapa hari sebelum Anda menemukan jenazah tersebut? Pada saat beberapa hari yang lalu, saya mendengar sebuah suara yang seperti kresek-kresek gitu. Jadi saya mengiranya pada saat itu berhubungan dengan hantu atau suara mistis. Tapi saya juga menduga bahwa di peristiwa tersebut sepertinya ada suatu kasus yang berhubungan dengan hal ini. Dan juga pada saat itu saya melihat keluar ke arah jendela seperti ada mobil yang lewat yang sepertinya mereknya itu Hyundai Altos. Baik, apakah Anda sebagai tetangga korban dekat dengan keluarga korban? Tidak, Bu. Saya sebagai tetangganya hanya mengenal dengan ayahnya saja. Jika demikian, apakah Anda pernah menemukan tindakan yang mencurigakan di sekitar rumah korban? Mungkin hanya sebatas anak pertama dan anak kedua. Saya sering melihat mereka pulang malam-malam dengan pakaian ini. Jadi saya curiga bahwa mereka dari tempat yang tidak baik. Baik, pertanyaan saya cukup Yang Mulia. Terima kasih penasihat hukum. Selanjutnya untuk penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli? Ada Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Saudara ahli, sudah berapa tahun Anda bekerja di Badan Forensik Rumah Sakit Dharma Husada? Saya bekerja di Rumah Sakit Dharma Husada selama 15 tahun dan saat ini saya menjabat di bagian kepala forensik di sana. Dan saya juga kerap diminta tolong oleh pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan. Apakah benar ada tanda-tanda terjadinya pembunuhan dalam kasus ini? Iya, benar. Bisakah Anda menjelaskan secara detail penyebab kematian korban berdasarkan pandangan forensik? Saya akan menjelaskan penyebab kematian para korban satu persatu dan pandangan dari ahli forensik.
Yang pertama, Saudara Hartono ditemukan meninggal dengan busa yang ada di mulutnya. Hal ini dikarenakan ditemukan botulium toksin. Saat ini ditemukan di minuman Saudara Hartono. Saat ini ditemukan di lambung korban dan menyebabkan kematian korban. Kami berasumsi bahwa korban diracuni lewat minuman yang terakhir diminum korban. Yang kedua, Ambar ditemukan meninggal dengan luka tusuk di sekitar leher dan lebam di sekitar wajah, tangan, kaki, punggung. Dalam hal ini, kami meyakini bahwa saudari korban meninggal karena kehabisan darah. Dan melihat luka yang ada pada korban sangat lebar, dan dengan luka lebar yang biru dan banyak, kami mengasumsikan bahwa korban juga dipukuli berkali-kali menggunakan benda tumpul. Dari barang-barang yang dikumpulkan oleh penyidik, kami menemukan alat yang sekiranya sesuai untuk digunakan oleh pelaku ketika dia membunuh korban, yaitu saudari Ambar. Bahwa benar alat yang digunakan oleh pelaku adalah pisau dan benda tumpul, yaitu tongkat besi. Dan kami juga meyakini benar bahwa bubuk yang ditemukan penyidik adalah zat yang digunakan oleh pelaku yang digunakan untuk membunuh saudara Hartono. Dan barang bukti yang ditemukan penyidik seperti pisau dan juga tongkat besi, dan ditemukan pula sidik jari pelaku. Baik, pemeriksaan saksi kami sudah selesai. Diberitakan terdakwa untuk duduk kembali ke depan yang mulia hakim, dan kepada jurusita bisa tolong untuk menghadirkan terdakwa di tengah ruangan. Terima kasih. Baik, selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Apakah saudara sekalian bersedia? Sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan bersumpah dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Baik, kembali kepada rohaniawan diperintahkan untuk kembali menempatkan diri, dan kepada ahli anggota untuk memimpin sumpah terdakwa. Wallahi, saya bersumpah, Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang Anda lihat, Anda alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara terdakwa dapat diancam dengan saksi pidana. Apakah saudara mengerti? Iya yang mulia. Iya yang mulia. Baiklah, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan keluarga korban? Iya yang mulia, saya kenal dengan kakak ketua keluarga korban. Iya yang mulia, saya kenal dengan kakak ketua keluarga korban. Saudara terdakwa, apakah benar Anda melakukan aksi penculikan diikuti dengan pembunuhan saudari Ambar di sebuah gudang di Jalan Mawar? Benar yang mulia. Apakah benar bahwa saudara terdakwa melakukan aksi tersebut atas perintah dari saudari terdakwa Jenny Sugianto? Benar yang mulia. Baik, untuk saudari terdakwa, apakah benar Anda ikut serta dalam membantu rencana pembunuhan saudari Jenny Sugianto? benar yang mulia. Baik, untuk saudari terdakwa, apakah benar Anda melakukan pembunuhan dengan meracuni minuman saudara Hartono Sugianto? Benar yang mulia. Baiklah, pertanyaan saya cukup yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia, tetapi izinkan saya untuk memanggil penyidik agar dapat menjelaskan beberapa barang bukti. Baik, silakan. Kepada penyidik dari kepolisian, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi penyidik, silahkan dijelaskan barang apa saja yang Anda temukan di TKP. Selamat pagi,
baik saya menemukan beberapa yang hilang di rumah pelaku sekaligus rumah korban. Antara lain senjata tajam yang adalah pisau tajam, tongkat tumpul yang digunakan untuk menganiaya korban AS, dan bubuk beracun berjenis botulium toksin. Ada juga handphone korban AS, sampel darah korban, dan sidik jari pelaku, rekaman bukti tindakan berupa CCTV, para saksi yang telah datang sebelumnya, baju korban, pesan berupa teks via WhatsApp antara korban dan juga pelaku, beserta uang senilai Rp106.750.000 yang digunakan untuk pelaku menyewa pemburu bayaran. Baik, penjelasan sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, apa dari hakim anggota ada yang ingin menyampaikan pertanyaan tambahan? Ada Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Apakah saudara terdakwa sebelumnya pernah melakukan penculikan dan pembunuhan? Tidak pernah, Yang Mulia. Apakah ada orang lain selain saudara terdakwa bersama satu orang temannya yang ikut membantu dalam aksi penculikan dan pembunuhan tersebut? Tidak ada, Yang Mulia, hanya saya dan rekan saya saja. Sudah Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia. Saat ini terdakwa sedang dimintai keterangan. Apakah saat ini terdakwa sudah mengatakan dengan sejujurnya? Ya, Bu, saya sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan, Anda telah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Berarti saat Anda melakukan tindak pidana tersebut, Anda tidak melakukannya sendiri? Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari perbuatan saudara? Iya, Bu, saya mengetahui. Iya, Bu, saya mengetahui. Iya Bu, saya mengetahui. Iya, Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan tindakan tersebut? Iya, Bu, saya sangat menyesal. Iya, Bu, saya sangat menyesal. Iya Bu, saya sangat menyesal. Iya, Bu, saya sangat menyesal. Baik Yang Mulia Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengadili surat tuntutan nomor perkara 666-B-B-2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2023 nomor 666-P-B-2023 Pengadilan Negeri Surabaya, serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 3 November 2023 nomor 30B-P.5-F.5-6-2023 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan tanggal 3 November 2023 sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1 Pasal 340 KUHP, Jo.55 KUHP, dan 56 KUHP.
Dakwaan 2, Pasal 338 KUHP, Jo.55 KUHP, dan 56 KUHP. Dakwaan 3, Pasal 339 KUHP, Jo.55 KUHP, dan 56 KUHP. Dakwaan 4, Pasal 354 KUHP. Dakwaan 5, Pasal 328 KUHP. Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, Ronald Vicentino bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, Jo.55 KUHP, dan 56 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup dan divonis hukuman mati. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 1,2 miliar rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, 3 November 2023. Sekian cukup yang mulia. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada para terdakwa, apakah saudara sekalian akan mengajukan permohonan atas tuntutan tersebut? Kami serahkan semuanya untuk penasihat hukum yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah tetap ingin mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Saya akan mengajukan pembelaan dan saya mohon Yang Mulia Hakim memberikan saya waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Baik, saya akan memberi waktu 3 jam ke depan. Baik Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah pembelaan sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Perkara nomor 666-P.B/2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal 340 KUHP, Jo.55 KUHP, dan 56 KUHP. Subsidiar pasal 339 Jo.55 KUHP dan 56 KUHP, lebih subsidiar pasal 338 Jo.55 KUHP dan 56 KUHP, lebih subsidiar lagi pasal 354 KUHP dan atau kelima pasal 328 KUHP. Majelis Hakim yang saya hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Analisa yuridis dan pendapat hukum pertama terhadap pembuktian dakwaan primer bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam tindakan primer tersebut, saya menyatakan sangat setuju dan sependapat dengan kesimpulan dan keputusan tentang JPU tersebut. Dan oleh karenanya, saya juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap dakwaan primer ini. Majelis Hakim yang mulia, terhadap pendapat rekan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, saya penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat. Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, saya penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 340 KUHP agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut. 1. Fakta mengenai tersuluhnya emosi yang tak terkendali adalah pengecualian terhadap pasal yang dituntut bahwa semua tersangka melakukan secara berencana. 2. Berdasarkan pengakuan dari keterangan terdakwa yang sesuai dengan berita acara persidangan, maka terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. 3. Terdakwa telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang memang terdakwa ketahui. 4. Terdakwa telah mendapat hukuman dari masyarakat yang begitu berat, tidak saja terhadap diri terdakwa,
namun juga terhadap keluarga. 5. Mengingat semua terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, Ronald Vincentino yang awalnya hanya ingin menguasai harta warisan saudara Hartono Sugianto dikarenakan tekanan hutang dan tekanan dari pihak lain, sehingga tercapailah pelaksanaan perbuatan keji dengan merencanakan pembunuhan terhadap 2 korban, maka dikenakan pasal 340 KUHP, Junto 55 KUHP, dan 56 KUHP, dan diancam penjara seumur hidup. Demikian pledoi atau nota pembelaan ini saya bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 3 November 2023. Atas perhatian Majelis Hakim terhadap pembelaan ini, saya ucapkan terima kasih. Yang Mulia Hakim, terdakwa juga akan mengajukan pembelaan secara pribadi. Terima kasih. Silakan kepada para terdakwa untuk membacakan pembelaan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini. Demi Allah, saya bukan sadis, bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk membunuh orang, apalagi keluarga sendiri. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku seadil-adilnya. Karena yang saya pahami, majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia majelis hakim, jujur saya tidak punya niatan sedikit pun untuk merencanakan pembunuhan ini. Pembelaan yang saya ajukan disampaikan oleh penasihat hukum saya yang akan membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak dari apapun. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia dalam persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan majelis hakim, saya melakukan pembunuhan ini hanya untuk demi keuangan semata, untuk bertahan hidup. Namun saya katakan sekali lagi bahwa saya tidak pernah punya niatan membunuh, karena saya mengingat saudara Ambar itu seumur dengan saudara saya. Demikian pembelaan yang saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota majelis hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua dan anggota majelis hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati, saya mengaku bahwa saya membunuh seorang, yaitu saudara Ambar, namun saya tidak ada niatan sedikit pun untuk membunuh orang siapapun. Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Demikianlah pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia dan anggota majelis hakim. Baiklah, demikian pembelaan atau pledoi yang sudah disampaikan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Iya Yang Mulia. Baik, untuk itu JPU replik akan disampaikan secara lisan atau tertulis? Lisan Yang Mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik Yang Mulia, dengan tuntutan yang telah saya sampaikan, saya bersekufu dengan tuntutan yang saya sampaikan. Cukup Yang Mulia. Baiklah, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari sidang ini. Dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu depan. 2 minggu ke depan tanggal berapa Pak Negara? Tanggal 17 November 2023 Yang Mulia. Baik, demikian pada hari Jumat 17 November 2023 akan dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
Sidang Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-P-B-2023-PN Surabaya tentang 2 kasus pembunuhan berencana atas nama terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, dan Ronald Vicentino dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para terdakwa. Apakah para terdakwa pada hari ini sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saya sehat yang mulia dan siap. Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saya sehat yang mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa sekalian, mengingat Yang Mulia Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara hikmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Demikian juga terhadap hak-hak penuntut umum, apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 666-PIR.B-2023 Pengadilan Negeri Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana 2 kasus ini dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 340 pasal 54 ayat 1 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1. Jenny Sugianto, terdakwa 2. Clara Sugianto, terdakwa 3. Messi Agam, terdakwa 4. Ronald Vicentino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenny dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Clara dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara. 4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Messi dan Ronald masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Bubuk racun botolin toksin. 2. Luka-luka korban saudara Ambar yang ada di bagian dada, wajah, dan kaki. 3. Jasad korban. 4. Sidik jari yang sudah disamakan dengan yang ada di barang bukti dan korban. 5. Rekaman CCTV. 6. Uang sebesar Rp106.750.000 yang didapatkan hasil perencanaan pembunuhan. 7. Pesan teks via WhatsApp korban. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp1,2 miliar. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat 17 November 2023 oleh kami, Theodorus SH.MH sebagai Hakim Ketua, Amalia Rizky Khoirulisa SH.MH, dan Salvana Rizka Zahra SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Sitaoli SH.MH dan juga Jaksa Penuntut Umum Nabila Indra SH.MH. Hakim Ketua Theodorus SH.MH tertandatangani. Hakim Anggota Amalia Rizky
Hakim Ketua Theodorus SHMH tertandatangani, Hakim Anggota Amalia Rizky Khoirulisa SHMH tertandatangani, Hakim Anggota Salvana Priska Sahra SHMH tertandatangani. Saudara terdakwa sekalian, apakah sudah memeriksa? Saudara terdakwa sekalian, apakah sudah mengerti isi putusan? Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Maka saudara sekalian akan menggunakan hak yang mana? Saya serahkan semuanya ke penasehat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasehat hukum? Saya akan memikirkannya yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan atau pelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan? Baik, saya akan memikirkannya yang mulia. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Jenny Sugianto, Clara Sugianto, Messi Agam, dan Ronald Vicentino pada hari Jumat 17 November 2023 dengan ini dinyatakan ditutup.